Aduh, selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru Pak Anton. Ya, jam 11 ya. Ya, Berjam 12 di sana. Ya, sorry, saya baru sampai rumah nih. Ada acara keluarga. Kalau kita biasa, kalau malam tahun baru itu biasanya ada ini acara makan bersama, doa bersama di keluarga. Oke, ya saudara-saudara bersyukur ya kita eh, hari ini bisa sampai hari ini ya bisa melewati tahun 2022 dengan masih diberi kesehatan ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi malam ini mungkin sekitar 40 menit lagi ya. Ya, 40 menit lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saya merenungkan ya kembali bahwa eh, nggak tahu ya, saya merasa bahwa di tahun-tahun depan itu mungkin akan berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga karena terpengaruh juga bisa juga ya dari banyak eh, pemberitaan ya bahwa keadaan dunia di ke depan ya, konflik global yang semakin meningkat, eskalasi sehingga apa ya, pemimpin dunia juga menyatakan bahwa akan banyak terjadi goncangan di negara-negara ya, karena banyak krisis dari perang Ukraina, dari pandemi yang ternyata walaupun Indonesia saat ini sudah ini kan mencabut PPKM ya, tapi di beberapa negara terutama di China itu justru mulai meningkat lagi COVID-nya. Nah, dari suasana seperti itu Bapak Ibu, eh, kita tidak apa istilahnya mungkin bisa harus bersiap-siap ya di menghadapi yang semakin tidak menentu ya, dan beberapa mungkin pendeta atau penginjil atau apapun juga sudah memberikan ya nubuatan-nubuatannya ya, walaupun itu tidak bisa kita afirmasi konfirmasi secara penuh, tapi paling enggak Bapak Ibu bahwa kondisi dunia yang ke depan ya, kalaupun nanti akan semakin tidak lebih baik, artinya sebenarnya banyak sudah banyak peringatan-peringatan ya secara sains ya, secara pengetahuan, secara kondisi real ekonomi juga sudah diberitahu gitu ya. Nah, jadi kalau secara tanda-tanda zaman kita sudah tahu ya, nah tentu kita harus antisipasi, kita harus mempersiapkan diri lebih dari yang yang seharusnya ya. Jadi uh, hal-hal berita yang kita baca ya sebenarnya mungkin bagian sebagian orang itu mungkin menakutkan atau mengkhawatirkan ya. Tapi buat saya berpikir bahwa kalau kita punya pengharapan di dalam Kristus ya, pengharapan akan satu kondisi ya, suatu dunia yang Tuhan sediakan buat orang yang percaya, justru mungkin itu jadi menggairahkan ya, menggairahkan untuk melihat ya hasil dari iman kita, iman kesempurnaan kita ya, bahwa itu akan mencapai titik puncaknya, titik kulminasinya dari penggenapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi Bapak Ibu ya, lepas dari itu sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting yang kita persiapkan dibanding ya eh, mungkin mempersiapkan diri menghadapi goncangan ekonomi, situasi yang tidak menentu. Apa itu Bapak Ibu ya? Mempersiapkan diri kita ya menghadapi tahun yang baru ya, apa yang harus kita siapkan? Apa yang baru yang harus kita siapkan? Jadi
ada hal yang penting menurut saya yang setiap menjelang tahun baru adalah saat yang tepat untuk kita melihat, merefleksikan kondisi hati kita, ya, kondisi kita di hadapan Tuhan. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, apa yang baru di sini, Bapak Ibu? Dari apa yang kita pelajari, Bapak Ibu, bahwa hari demi hari kita harus semakin diperbaharui dalam pikiran, dalam perasaan, terutama dalam cara kita berpikir, ya, bahwa mengenakan manusia baru itu satu proses, ya, tidak bisa hanya terjadi dalam sekejap, ya, tidak terjadi dengan satu tindakan tertentu, Bapak Ibu, ya, bahwa ini yang sebenarnya menjadi PR kita setiap hari, bahwa persiapan tahun baru, ya, di mana kita tidak pernah tahu, ya, apa yang pasti di ke depan, ya, kita tidak pernah bisa memastikan kondisi di depan, bahkan jangankan kondisi bangsa, keluarga, bangsa, negara kita atau dunia, bahkan kondisi kita sendiri, kita tidak mungkin bisa memastikan bahwa tahun depan sampai 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin jangankan 3 bulan, ya, bulan depan atau minggu depan kita masih bisa eksis, masih punya kehidupan. Nah, di tengah sebenarnya unsur ketidakpastian itu, mari kita sama-sama untuk memastikan apapun kondisi di depan, kita punya satu kepastian bahwa kita ada di tangannya, ya. Kita ada di dalam Kristus itu yang mau kita pastikan. Siapa yang ada di dalam Kristus, itu adalah ciptaan baru. Artinya bahwa ada proses pembaharuan terus-menerus. Kalau kita diam di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Kristus. Karena, ya, Bapak Ibu, itulah sebenarnya persiapan yang sesungguhnya, persiapan yang sejati. Pembaharuan akal budi kita, pembaharuan jiwa kita, cara berpikir kita, ya, karakter kita, itu sesungguhnya persiapan yang paling penting, yang sesungguhnya, yang sejati dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu di kemudian hari, di masa depan. Karena itu pengharapan kita, Bapak Ibu, ya. Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, ya, kita bisa belajar dari Nabi Yesaya, ya, Nabi Yesaya yang waktu itu masih dalam perjanjian lama, belum dibukakan secara penuh, ya, adanya Injil kebenaran dalam Kristus Yesus, tapi dia sudah tahu persis, ya, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, ya, di Yesaya 40. Ya, dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jadi di sini Nabi Yesaya sungguh-sungguh menemukan satu kebenaran ini, bahwa kekuatan yang sejati, kekuatan yang membuat kita tidak pernah lesu, tetap berjalan dan tidak menjadi lelah, itu memang dari Tuhan, dengan cara menanti-nantikan Tuhan, ya. Bicara menanti-nantikan Tuhan, ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan iman. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita punya pengharapan di masa depan, ya. Tentu kalau orang yang disebut menanti-nantikan, berarti dia tahu apa yang dinantikan, apa yang dia tunggu, ya.
Dan apa yang ditunggu itu adalah suatu pengharapan. Pengharapan itu pasti membuat orang itu menanti-nantikan terwujudnya pengharapan itu di masa depan. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Mengapa orang yang menanti menunggu Tuhan itu kok mendapat kekuatan baru? Ya, ternyata memang Bapak Ibu, pengharapan akan Tuhan, pengharapan apalagi yang sudah dibukakan di Perjanjian Baru bahwa pengharapan kita itu semakin jelas bahwa ada kehidupan di setelah kehidupan ini, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan satu negeri yang super ideal, yang menjadi tempat kita sehingga tidak ada air mata penderitaan, ya. Itulah langit baru, bumi baru. Dan itu makin jelas, ya Bapak Ibu, di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama orang melihat masih samar-samar. Bahkan Abraham pun, ya, bisa melihat itu, tapi masih belum terlalu jelas. Tapi kita umat Perjanjian Baru tahu persis apa itu pengharapan. Pengharapan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat kita. Ya, bahwa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, ya, itu pada ujungnya, ya, sebenarnya untuk mengantar kita pada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang Tuhan memang sudah rancang jadi sejak semula. Sejak Tuhan menciptakan Taman Eden bumi, ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancang satu kehidupan ideal buat manusia. Yang itu belum terlaksana karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sebenarnya Tuhan memakai kehidupan, ya, sekarang ini, kehidupan yang manusia dalam jatuh dosa, untuk mempersiapkan diri, untuk kita membuktikan diri kita menjadi pribadi yang layak memang masuk ke situ, ya. Menjadi pribadi yang Tuhan lihat apakah mau meresponi kasih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesaya bicara, ya, bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, kita punya gambaran lebih jelas bahwa orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, orang yang tahu persis janji Tuhan Yesus yang disediakan, ya, buat kita, bahwa Tuhan menyediakan rumah, ya, tempat tinggal. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran, ya, kehidupan di langit baru, bumi baru dalam, ya, kebenarannya, ya, bahwa hanya orang-orang, ya, yang suci hatinya, orang-orang yang mengenakan kebenaran itu yang bisa tinggal di langit baru, bumi baru. Jadi Bapak Ibu, ya, setiap tahun baru, ya, itu biarlah kita direfleksikan, bahwa diingatkan bahwa kita masih menantikan, ya, kita masih punya pengharapan di depan. Dan pengharapan itu, Bapak Ibu, yang kalau kita paham benar, ya, pengharapan itu ternyata mempunyai kekuatan, ya, kekuatan untuk, ya, punya karakter seperti Raja Wali, ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Bapak Ibu, Raja Wali itu punya sifat yang unik, ya. Jadi kalau burung lain, kalau ada badai, angin badai, ya, seperti kemarin, berita kemarin, Jakarta akan dilanda badai, ya, ternyata bersyukur, mungkin karena ada rekayasa cuaca nggak terjadi, ya. Kalau burung-burung lain, kalau ada badai dia akan menyingkir atau nggak mau terbang atau berlindung, ya. Tapi burung Raja Wali, makin kencang angin badainya, dia makin bisa terbang tinggi. Dia menggunakan, ya, kekuatan sayapnya dan kekuatan angin badai itu untuk membawa dia terbang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu, ya,
eh, di tahun baru ini, mari kita lihat cara berpikir kita dalam melihat persoalan, ya, dalam melihat penderitaan yang kita alami atau persoalan tantangan. Kita harus bisa mencontoh, ya, eh, burung Raja Wali, dan Tuhan juga menggambarkan umatnya sebagai, ya, harus seperti burung Raja Wali ini. Dan kita memang punya DNA Raja Wali. Ya, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, ada benih ilahi yang masuk di dalam roh kita, jiwa kita. Itu sebenarnya benih seperti burung Raja Wali, di mana kita pasti, ya, dimampukan Tuhan, punya kekuatan untuk melihat, untuk menunggangi badai, ya, persoalan penderitaan itu, untuk kita naik kelas, naik lebih tinggi. Nah, untuk bisa sampai ke situ, Bapak Ibu, ya, kita harus menginternalisasi pengharapan itu ke hidup kita masing-masing. Ya, jangan melihat orang lain, jangan melihat mungkin kesusahan orang lain, ya, kondisi orang lain, tapi lihat kita, ya, di hadapan Tuhan. Apakah apakah selama ini, ya, kita sudah memupuk, membangkitkan, ya, sifat Raja Wali dalam diri kita, ya, yang fokus kita bisa melihat pengharapan, ya, secara konkret, ya. Kalau tadi pengharapan tentang langit baru mungkin itu supernatural yang jauh, tapi kita bisa belajar untuk punya pengharapan, ya, di hal-hal yang kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya dalam hubungan kita dengan sesama, dengan saudara seiman terutama. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin ada kekurangan, ya, teman kita, saudara kita, dan mereka sedang belajar untuk bertumbuh tapi masih ada kekurangan, ya. Jangan kita berperilaku seperti orang dunia yang langsung berburuk sangka, yang langsung menjudge, ya. Ada orang yang kita lihat, wah, dia ekonominya biasa aja, tiba-tiba dia diberkati, mendapat uh, uang, ya, yang tidak biasanya, ya. Jangan kita menjudge itu ada sesuatu yang negatif, ya. Kalau ada kita melihat menurut orang dunia itu hal yang tidak lazim, ya, kita tidak menjudge hal-hal yang langsung, gitu, ya. Kita selalu bisa punya pengharapan bahwa selama orang itu tinggal di dalam Kristus, mau belajar, punya kesungguhan hati, pasti, ya, pasti ada tangan Tuhan yang menumbuhkan dia, dan kita sebaiknya mendukung itu, ya. Kalau sifatnya dugaan, asumsi, persepsi, jangan diceritakan ke orang, ya. Walaupun itu fakta yang Bapak Ibu lihat, ya, dan itu mungkin hal yang kurang baik, ya, lebih baik tegur dengan empat mata, ya, tidak diceritakan. Apalagi itu hanya asumsi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih punya sifat seperti itu, yang menggosip, yang melihat, ya, satu fakta diasumsikan dengan hal yang negatif, apalagi itu menyangkut karakter atau sifat atau menilai orang lain, gitu, ya. Apalagi saudara seiman yang kita tahu, ya, dan Bapak Ibu langsung menceritakan ke orang lain, ya, bahwa bahkan Bapak Ibu belum tentu tahu yang sebenarnya. Nah, menurut saya itu hal-hal yang menghalangi, ya, menghalangi kita untuk bertumbuh. Ya, dan pasti Bapak Ibu belum kuat secara pengharapan, ya, pengharapan di dalam Kristus itu. Ini yang akan menghambat kita, Bapak Ibu, untuk bertumbuh dan untuk menghadapi di masa depan, ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini, ya, kita merenungkan ayat ini di Yesaya 40 ini, bahwa kekuatan yang didapat dari Tuhan itu memang dari pengharapan akan kekekalan yang Tuhan sediakan, ya. Pengharapan akan apa yang Tuhan janjikan,
Tuhan Yesus janjikan, kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan, itu menjadi pengharapan buat kita. Yang mungkin sekarang saat ini belum terrealisir, ya. Tapi Bapak Ibu, kita bisa memastikan bahwa memang ada pengharapan itu real, ya. Bahwa kita tahu bahwa apa yang kelihatan yang sekarang ini sebenarnya adalah hal yang fana yang akan hilang. Tapi apa yang tidak kelihatan itu sesungguhnya yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu, di tahun baru ini mari kita sama-sama belajar untuk melihat pengharapan akan hal-hal yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kita bisa lihat dengan mata batin kita, mata hati kita. Ya, pengharapan inilah yang merupakan unsur dari iman. Bapak Ibu, iman tidak mungkin kita bisa disebut beriman kalau kita tidak punya pengharapan, ya, pengharapan di masa depan, pengharapan akan kekekalan. Karena kalau kita tidak punya pengharapan, ya, tidak mungkin kita bisa menuruti kehendak Allah. Ya, kita menuruti kehendak Allah karena kita punya pengharapan apa yang Allah kehendaki itu adalah suatu yang real, nyata, yang terbaik buat kita. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita mengaku bahwa kita orang beriman, ya, cek apakah kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Apakah kita memikirkan, memperkarakan perkara rohani? Apakah kita mampu melihat kehidupan kita di masa depan? Bukan hanya kehidupan 70-80 di bumi, tapi nasib kekal kita. Kalau kita sama sekali tidak pernah berpikir soal ini, tidak pernah memperkarakan ini, tidak pernah bahkan membayangkan tentang eksistensi hidup kita, ya Bapak Ibu, sesungguhnya kita bukan disebut orang beriman. Ya. Orang beriman itu hidup dalam pengharapan. Dan orang benar di mata Tuhan hanya orang yang hidup di dalam iman. Jadi Bapak Ibu, ya, kehidupan beriman itu sesungguhnya bukan hal yang jauh, yang tidak bisa kita jangkau pemikiran. Kehidupan orang beriman itu real, terjadi hari demi hari. Karena apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa menjalani hidup kita hari demi hari, itu pasti Bapak Ibu butuh pengharapan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, ya, sama Tuhan, tidak percaya akan kekekalan, tidak percaya akan ada spiritualitas, akan Allah yang menciptakan, sesungguhnya dia juga punya pengharapan. Paling enggak dia punya pengharapan bahwa matahari masih terbit dari timur ke barat, sehingga dia punya perencanaan untuk bisnisnya, untuk pekerjaannya. Dia masih punya pengharapan bahwa negara yang dia tempati, bangsa yang dia hidupi, itu masih eksis. Bahwa dia punya pengharapan uang yang dia simpan di bank itu akan menjaganya dengan baik karena dia lihat bank itu punya kapabilitas, kemampuan, punya bonafide. Orang-orang yang tidak berjalan dalam pengharapan, tidak ada kedamaian dalam dirinya. Pasti hidupnya akan bergoncang, Bapak Ibu. Kita yang percaya pada Kristus lebih dari orang-orang dunia yang belum menemukan kebenaran dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan kekal. Bukan hanya 70-80 tahun hidup di bumi. Tapi kita sudah menemukan, ya, eksistensi kita. Kita sudah mempertanyakan eksistensi kita. Bukan hanya mengalir saja, membiarkan berlalu saja dan sera-sera yang terjadi tidak, Bapak Ibu. Kita punya pengetahuan, kita punya pemahaman kebenaran yang melahirkan pengharapan bahwa kita adalah makhluk kekal, ya, yang akan ditempatkan oleh Sang Pencipta di satu tempat yang ideal, yang Dia sudah rancang dari sejak semula.
Kalau kita memperkarakan ini Bapak Ibu, merenungkan ini, itu sesungguhnya kekuatan kita. Itu gairah yang seperti energi yang besar yang menggerakkan ya, daya jiwa kita sehingga memberi makan ya buat hidup kita. Kita bergairah itu memberi makan jiwa kita, juga tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi maksimal, pribadi yang maksimal dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ya, jangan salah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan orang yang hanya diam, orang yang menunggu seperti menunggu datangnya ya hadiah, mungkin menunggu suatu keajaiban. Tidak Bapak Ibu, kita menantikan akan terjadinya, akan terrealisasinya pengharapan itu dengan kita menghidupinya pengharapan itu, yaitu dengan kita menjadi orang yang beriman, orang yang hidup dalam iman. Yaitu apa Bapak Ibu? Bahwa kita mulai melihat ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu memang semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya dilakukan oleh Tuhan. Jadi orang yang beriman, orang yang hidup dalam iman, artinya orang-orang yang hidup dalam pengharapan akan kekekalan, akan bisa melihat bahwa hidup hari-harinya, apa yang dia kerjakan, dilakukan, dipikirkan, itu semata-mata persembahan dirinya untuk Tuhan. Itu semata-mata bahwa bukti kasih kita pada Tuhan. Kalau kita punya pemikiran ini, Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu punya pikiran negatif buat saudara seiman, apalagi yang Bapak Ibu kenal. Pak Petrus Santo, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Bahkan jika saudaramu bersalah pun, ya, Bapak Ibu mengetahui fakta itu, Bapak Ibu tidak akan menceritakan secara sembarangan ke setiap orang. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, berarti Bapak Ibu bukan orang beriman. Bapak Ibu belum mengetahui pengharapan itu. Bapak Ibu belum hidup dalam Kristus. Bapak Ibu tidak sadar bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu dengan gosip, dengan mengatakan hal yang tidak benar, itu sebenarnya melukai hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, kita belajar di Zoom ini tentang iman, tentang firman Tuhan, tentang kuasa Roh Kudus, tentang siapa Allah, harusnya tercermin secara konkret, yaitu lewat minimal perkataan kita yang membangun, ya, yang terjaga, yang bisa membangun diri sendiri dan juga membangun orang lain. Coba di malam tahun baru ini cek, ya, di kedalaman hati, apakah kita sudah melakukan segala sesuatu, apa yang kita ucapkan, kita kerjakan dalam segala hal, itu memang benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Atau itu hanya untuk memuaskan nafsu kita sendiri, hanya untuk memuaskan kedagingan kita, ya, sebenarnya memuaskan monster, memberi makan monster yang ada dalam diri kita. Nah, malam tahun baru ini adalah waktu yang tepat Bapak Ibu untuk merefleksikan, mengkoreksi diri. Seberapa kita punya pemahaman tentang sebagai orang yang beriman, yaitu dengan mengecek sebenarnya Bapak Ibu itu menanti-nantikan Tuhan tidak? Sebenarnya Bapak itu punya pengharapan nggak sih sama Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu itu serius nggak sih dengan apa yang Tuhan janjikan? Itu juga perenungan saya hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mendapat satu perspektif gambaran baru, ya,
Hari-hari ini saya selalu mempertanyakan apa yang saya kerjakan itu, apa tanggapan Tuhan, apa di hadapan Tuhan. Sehingga ya Bapak Ibu yang benar-benar kelihatan di saya kalau saya melakukan sesuatu yang dulu buat saya itu oke, nggak masalah seperti nonton film gitu ya. Saya menemukan hari-hari ini kalau saya nonton hal yang ternyata itu tidak membangun iman, tidak bermanfaat ya, saya menjadi gelisah dan tidak nyaman ya. Saya hanya bisa bertahan menonton itu hanya 30 menit. Habis itu jiwa saya itu memberontak dan mau istilahnya itu masuk kembali ke hadirat Tuhan, mempertanyakan waktu yang dipakai itu untuk apa? Apa yang berguna? Apa yang bermanfaat? Segala sesuatu diperbolehkan, kata Rasul Paulus. Ya, tidak ada yang dilarang. Tuhan masuk membawa kita sebagai sahabat yang tidak ada larangan ini, larangan itu. Tapi Paulus mengambil satu parameter baru bahwa kita harus mulai mempertanyakan apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau membangun atau merusak. Ya, kita mulai melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan karena kesadaran, bukan karena peraturan, bukan karena aturan di dalam syariat agama, bukan, tapi kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kerinduan kita untuk kita bisa diperkenan Tuhan, masuk di dalam kerajaannya yang adalah pengharapan kita. Di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, itu biarlah itu menjadi gairah, ya, menjadi kekuatan, ya, kekuatan seperti burung Raja Wali itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita tunduk dan doakan sama-sama, masing-masing pribadi mengambil waktu ya, untuk mempersiapkan detik-detik kita menuju tahun baru yang di waktu Indonesia Barat ini. Bapak yang kami kasih, Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan yang setiap hari belajar Zoom Tuhan. Apapun Tuhan motivasi mereka pertama untuk belajar Zoom. Bapak bilang Kau melihat mereka dan perkenalkanlah Tuhan biar mereka mendapat bagian yang terbaik dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, bela anak-anak-Mu ini Tuhan dalam menyongsong tahun baru ini. Sungguh-sungguh punya hati yang baru. Punya Tuhan iman yang diperbaharui. Punya pengharapan yang penuh. Engkau sudah menanti. Bukan hanya kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, tapi Engkau sesungguhnya menantikan kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Bukan hanya kami yang merindukan Engkau Tuhan, tapi sesungguhnya Engkau pun merindukan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa melihat itu anak-anak-Mu di Zoom ini Tuhan, dan itu nampak nyata dalam karakter kami, perubahan karakter kami. Kami bisa menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, menjaga tindakan kami Tuhan, apalagi yang itu yang bisa menyakiti orang lain, bisa menyebabkan pencemaran nama baik orang lain Tuhan. Itu kami bisa menghindari, kami bisa menjauhi itu Tuhan. Biar kami bisa melihat, itulah tanda kita orang beriman, itu tanda kita bertumbuh di dalam Dia, yaitu hari demi hari manusia batiniah kami, jiwa roh kami semakin dikuatkan, semakin diperbaharui, dan kami semakin memancarkan karakter Kristus. Syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri. Tuhan, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang percaya berkata, amin. Amin.